Bende Mataram. Cerita oleh H. Praktikto. Audiobook oleh Novel Silat. Bab 19. Wirapati menoleh kepada Sangaji dan berkata menyesali, "Sangaji, mengapa kamu merahasiakan hubunganmu dengan Ki Tunjung Biru Otong Darmawijaya? Kalau semenjak dulu kamu ceritakan hal itu, pasti tidak akan ada salah sangka terhadapmu." Ucapan Wirapati ini berarti memaklumi dan memaafkan semua yang terjadi. Karena itu, baik Sangaji maupun Ki Tunjung Biru bersyukur dalam hati. "Aki Tunjung Biru melarangku mengabarkan tentang dirinya," sahut Sangaji. Iya, dia benar. Akulah yang melarang," sambung Ki Tunjung Biru. "Soalnya, karena aku seorang buruan. Sudah bertahun-tahun lamanya aku membiasakan diri berkelana seorang diri. Tak mau aku dikenal orang." Wirapati meraih Sangaji dan merangkulnya sambil mengusap-usap rambutnya dengan penuh sayang. "Tentang salah paham ini, perkenankanlah aku mohon maaf sebesar-besarnya," kata Ki Tunjung Biru lagi sambil membungkuk hormat. Wirapati dan Jaga Saradenta membalas hormat. Hati mereka berdua tertarik akan sikap orang tua yang sopan santun. Mereka kemudian mempersilakannya memasuki pondokan. Kebetulan di atas meja tersedia bermacam-macam panganan dan masakan seolah-olah sedang berpesta. Mereka lantas saja menggerumuti panganan dan masakan sambil membasahi kerongkongan sepuas-puasnya. Perkenankan aku si orang tua minta penjelasan barang sedikit," kata Ki Tunjung Biru. "Kulihat kalian bedaku luar biasa terhadap si bocah. Nampaknya semua murid kalian perlakukan demikian hebat. Inilah suatu kemajuan luar biasa. Sekiranya tiap perguruan bedaku begitu luar biasa terhadap murid-muridnya, pastilah dalam 10 tahun lagi aku akan bertemu dengan kesatria-kesatria perkasa untuk menggantikan angkatan tua yang sudah bangkotan seperti aku ini. Kami berdua tak mempunyai murid lain, kecuali Sangaji," sahut Wirapati. Mendengar keterangan Wirapati, Ki Tunjung Biru ternganga-nganga keheranan. Tak mau ia percaya kepada keterangan itu. Pikirnya, kalau mereka tak mempunyai murid lain, mengapa membanting tulang berlebihan terhadap si bocah? Apa mereka berdua mendapat bayaran tinggi? Wirapati agaknya dapat menebak kata hatinya. "Kami berdua datang dari Jawa Tengah. Aku Wirapati dan temanku itu Jaga Saradenta. Secara kebetulan kami bertemu dan berkenalan. Secara kebetulan kami hidup bersama dan merantau seperti orang gila di daerah barat. Secara kebetulan pula kami mempunyai seorang murid yang sama. Secara kebetulan pula, kami mempunyai panggilan hidup yang sama." Mendengar keterangan Wirapati, keheranan Ki Tunjung Biru kian menjadi-jadi sampai mulutnya terlongoh-longoh. Jaga Saradenta kemudian mengisahkan riwayat perjalanan ke daerah barat sambil mendekap kepala Sangaji. Teringat akan perjalanan itu, ia jadi menyesali wataknya yang terburu nafsu dan sembrono. Hampir-hampir saja ia menewaskan nyawa si bocah yang suci bersih dan patuh setia kepada guru. Sekarang rasa kasih sayangnya kepada si bocah begitu besar, sampai-sampai ia merasa susah berbicara. "Horah! Orang itu masih saja edan-edanan," sela Ki Tunjung Biru. "Apa kau kenal Ki Hajar Karangpandan?" Jaga Saradenta dan Wirapati berkata berbareng. "Mengapa tidak? Aku kenal dia dalam Perang Gianti. Dia utusan dari Raden Mas Said. Bukankah perawakannya agak pendek tapi kekar? Tampangnya seperti orang edan. Ia orang yang mau menang sendiri. Seringkali kami bertengkar, tetapi dia seorang kesatria yang jujur meskipun lagak lagunya kasar. Apa yang telah dikatakan, tak mau ia mengingkari. Seumpama dia mempunyai piutang, celakalah orang yang berutang padanya. Dia bersedia menguber-uber orang itu meskipun bersembunyi di ujung langit, sampai tercapai keinginannya." Habis berkata begitu, Ki Tunjung Biru tertawa berkakakan. Suara tertawanya menggelegar, sampai meja yang penuh panganan berguncang-guncang. Diam-diam, Wirapati dan Jaga Saradenta mengagumi tenaga gunturnya. "Aku pernah bertempur melawan dia selama 5 hari 5 malam, kata Ki Tunjung Biru lagi. "Perkaranya cuma sepele. Waktu itu kami masih sama-sama muda. Kehormatan diri merupakan suatu hal yang terpenting di atas segalanya. Pada suatu sore sehabis bertempur di sekitar Pekalongan, kami beromong-omong di tepi pantai membicarakan tetek bengek di luar perjuangan untuk melepas lelah. Pembicaraan tanpa dasar pegangan itu, seringkah melantur tak karuan juntrungnya. Nah, sampailah pembicaraan pada soal kecantikan perempuan. Sebagai seseorang yang dilahirkan di atas tanah Pasundan, sudah barang tentu aku membanggakan gadis-gadis Sunda. Tetapi dia mengatakan kalau gadis Sunda kurang cantik dan menarik. Karena perawakan tubuhnya terlalu kekar dan pantatnya terlalu besar. Aku mendengar celaannya, hatiku jadi panas. Serentak aku mempertahankan gadis-gadis kami. Aku jelaskan kalau tidak semua gadis Sunda berpantat besar dan berperawakan kekar. Ada juga yang lemah gemulai, menggerahkan hati. Tapi ia tak mau menerima keteranganku seperti adatnya yang mau menang sendiri. Aku jadi tambah penasaran. Lantas saja aku katakan kalau gadis Jawa Tengah pun banyak juga yang bertubuh kekar dan berpantat yang terlalu besar. Karena celanku itu, ia merasa sakit hati. Kami lantas bertengkar.
Akhirnya kami bertempur 5 hari 5 malam. Di antara kami berdua tidak ada yang kalah atau menang. Pada hari ke-6 kami berhenti berkelahi karena kecapaian. Kemudian kami bersumpah tak akan kawin seumur hidup. Siapa yang kawin, dialah yang kalah. Begitulah, maka sampai sekarang aku tetap membujang. Aku percaya juga, jika dia tetap membujang. Nah, bukankah ini suatu pertengkaran edan-edanan? Coba bayangkan bertempur 5 hari 5 malam dan menyiksa diri seumur hidup, semata-mata karena perkara pantat. Mendengar perkataan Ki Tunjung Biru, mau tak mau mereka tertawa berkakakan. Sang Haji tak terkecuali. Ia mendapat kesan luar biasa terhadap pribadi Ki Tunjung Biru dan kedua gurunya. Mereka semua adalah laki-laki sejati yang mengutamakan kebajikan dan budi pekerti luhur di atas segala-galanya. Meskipun pembicaraan mereka kedengarannya ugal-ugalan, tetapi mengandung sari-sari kejantanan yang pantas dikagumi. Mendadak di liar terdengar derap kuda berderapan. Aba-aba dan gemerincing pedang berkesan sangat sibuk. Ki Tunjung Biru menegakkan kepala. Dahinya berkernyit, alisnya meninggi dan wajahnya nampak angker. Kemudian berkata tegang, Sang Haji, sebenarnya aku datang kemari untuk memberi kabar padamu. Semalam secara kebetulan aku mendengar gerombolan kompeni sedang berunding. Nampaknya mereka akan berontak. Pemimpinnya seorang mayor yang buntung lengannya. Karena aku mendengar mereka menyebut-nyebut nama Willem Erbeveld, teringatlah aku kepadamu tentang kakak angkatmu yang sering kau ceritakan. Mereka merencanakan akan menyerbu Tangsi dan mau menangkap kakakmu hidup atau mati. Agaknya telah lama terjadi suatu persaingan dan rasa dendam antara kakak angkatmu dan mayor yang buntung lengannya itu. Mendengar berita itu, Sang Haji terkejut bukan kepalang. Opsir yang buntung lengannya itu, siapa lagi kalau bukan Mayor de Grote? Mayor de Grote memang bermusuhan dengan Willem Erbeveld. Ia berdendam besar, karena jabatannya kena geser. Willem Erbeveld berada di bawah komando Kapten De Hoop, ayah Sonny. Jika Mayor de Grote hendak memusuhi Willem Erbeveld, dengan sendirinya akan berlawanan pula dengan Kapten De Hoop. Teringat akan hal itu, serentak ia hendak bangkit. Tetapi Jaga Saradenta mendekapnya. Guru, perkenankan aku pergi sebentar, kata Sang Haji memohon. Jangan. Tak usah kamu pergi. Biarkan mereka menyelesaikan urusannya sendiri, sahut Jaga Saradenta. Kau tetap berada di sampingku. Jaga Saradenta merasa menyesal atas perbuatannya yang sembrono. Tak mau ia berpisah dengan muridnya lagi, sebagai penebus kesembronoannya. Ia ingin agar Sang Haji tetap berada di sampingnya. Karena itu, Sang Haji menjadi bingung. Ingin dia menjelaskan betapa penting berita itu bagi Willem Erbeveld dan Kapten De Hoop yang sama sekali tak berprasangka buruk pada Mayor de Grote. Tapi pada waktu itu kedua gurunya telah sibuk mendengarkan keterangan Ki Tunjung Biru tentang diri mereka. Semenjak aku kenal Sang Haji, kuikuti dia dari jauh. Diam-diam aku menyelidiki keadaan dirinya dan kalian berdua. Maafkan perbuatanku itu. Maklumlah, aku seorang buruan. Aku harus tahu dengan pasti, kalau di belakang kejadian ini terjadi suatu permainan yang bersih jujur. Apa kamu berprasangka buruk padaku, potong Jaga Saradenta yang mudah tersinggung. Ki Tunjung Biru tertawa melalui hidung. Tiap orang berhak menjaga keselamatan diri. Bukankah kalian mencurigaiku pula seolah-olah aku ini pringga sakti? Karena penyelidikanku itu, tahulah aku kalau kalian adalah guru-guru yang kukagumi. Kalian sangat jujur menurunkan semua ilmu kepada si bocah. Aku tahu pula tentang kakak angkat si bocah, rumahnya, ibunya dan rumah kalian. Aku tahu juga, kalau kalian sedang berjaga-jaga diri terhadap balas dendam si siluman Pringga Sakti. Menyinggung tentang balas dendam Pringga Sakti, Wirapati dan Jaga Saradenta terkejut sampai berjingkrak. Serentak mereka bertanya, bagaimana kamu tahu tentang permusuhan ini? Belum lagi Ki Tunjung Biru menjawab pertanyaan mereka berdua, terdengarlah sebuah kereta berhenti di tepi jalan. Sebentar kemudian, muncullah si Sonny di pekarangan rumah. Ia memanggil Sang Haji dan tatkala melihat dia, segera ia melambaikan tangannya. Sang Haji segan kepada gurunya. Tak berani ia menghampiri. Ia hanya melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar gadis Indo itu datang memasuki rumah. Sonny lantas saja memasuki rumah. Kedua matanya nampak merah, rupanya dia habis menangis panjang. Sang Haji, ayahku menghendaki agar aku kawin dengan Yan de Grote. Sehabis berkata begitu, air matanya meleleh bercucuran. Sang Haji tidak mendengarkan ucapan si Sonny. Ia berkata keras, Sonny, cepatlah kamu pulang. Laporkan kepada ayahmu, kalau Mayor de Grote akan berontak. Seandainya kamu bertemu dengan kakakku Willem, sampaikan kepadanya, kalau dia harus berhati-hati dan waspada jika berangkat beronda. Kemungkinan besar, Mayor de Grote akan menyerang pasukannya dan pasukan ayahmu di luar kota. Sonny de Hoop kaget. Bertanya gagap, benarkah itu? Tentu saja benar, sahut Sang Haji meyakinkan. Kami mengetahui persekutuan Mayor de Grote. Cepat, ceritakan hal itu kepada ayahmu. Sonny tegak seperti tugu.
Hatinya tegang, tetapi ia tertawa. Matanya berseri-seri. Baik. Akan kusampaikan hal itu kepada ayah. Setelah berkata begitu, dengan langkah ringan ia kembali ke jalan. Tak lama kemudian terdengarlah kereta berkuda mulai bergerak dan lari dengan cepat. Sang Haji heran. Pikirnya, ayahnya mungkin dalam bahaya, mengapa dia begitu girang? Ia mencoba menebak lubuk hati Sony. Akhirnya ia terkejut, jika ayahnya sampai bentrok dengan Mayor de Grote, bukankah dia tak bakal kawin dengan Jan de Grote? Mendapat pikiran demikian, dia pun ikut bersyukur. Ia sayang kepada Sony dan kepada Jan de Grote kesannya bermusuhan semenjak masih menjadi anak tanggung. Kedua gurunya dan Ki Tunjung Biru tak begitu memperhatikan kesibukan hatinya. Mereka bertiga lagi tegang. Terdengar Ki Tunjung Biru berkata, Banten, Tangerang, Serang, Rangkas Bitung dan Pandeglang adalah daerah pengembaraanku. Sudah barang tentu, aku tahu peristiwa pertempuran itu. Ateng, Mehmet, Kosim dan Acep bisa diselamatkan, meskipun dua di antara mereka menjadi cacat seumur hidup. Sayang, Hasan bisa ditewaskan iblis itu. Mereka bercerita tentang kalian. Walaupun mereka tak dapat menerangkan tentang dirimu, tapi mereka cukup mengagumi. Dengan begitu mereka berusaha dengan sekuat tenaga menggambarkan gerak-gerik kalian. Si sembrono. Jaga Saradinta meledak sambil menggempur meja. Kalau bualnya sampai kedengaran Pringga Sakti. Memang iblis itu telah mengetahui belaka tentang diri kalian berdua, potong Ki Tunjung Biru. Hanya saja dia belum bertindak. Bagaimana kamu tahu, kalau dia telah mengetahui keadaan kami? Jaga Saradinta terkejut. Suatu kali, di dekat Gunung Putri kulihat 11 panji-panji segitiga tertancap teratur di atas tanah. Panji-panji itu bergambar tengkorak dengan tulang bersilang. Siapa lagi, kalau bukan panji-panji iblis abu? Setiap laki-laki di seluruh Jawa Barat yang biasa berkelana mendaki gunung dan menuruni jurang, kenal akan panji-panji itu. Kalian pasti belum tahu dengan pasti, kalau mereka berdua berasal dari Sulawesi dan berdiam semenjak menjadi pemuda tanggung di sebuah dusun Cibesi. Mula-mula mereka berdua adalah anak murid Kiai Hasan Bafagi. Mereka melanggar tata tertib perguruan dan menghilang tak keruan rimbanya. Semenjak itu, mereka terkenal sebagai dua iblis yang amat liar. Mereka mengembara dari daerah ke daerah dan membuat kekacauan dan huru-hara di mana saja mereka berada. Dan panji-panji itu, apa artinya? Selawirapati. Suatu tanda, kalau mereka sedang berlatih diri untuk melampiaskan dendam tertentu. Bila mereka sedang berlatih, mereka menjauhi pergaulan. Dicarilah tempat yang sunyi. Kemudian membuat garis arena sesuka hatinya dengan tanda panji-panji. Barang siapa berani menghampiri apalagi memasuki daerah arena latihannya, tak usah mengharapkan hidupnya lagi. Orang itu akan ditangkap dan dijadikan boneka latihannya. Kalian pasti tahu tingkah lakunya. Ya, tak usahlah itu diceritakan lagi. Iblis itu akan menghisap darahnya atau menjadikan si korban itu sasaran latihannya. Benar, sahut Ki Tunjung Biru. Ia mendongak ke atap, kemudian meneruskan. Tertarik akan gerak-geriknya, berhari-hari aku mencoba mengintipnya. Kulihat dia berdiri tegak di atas gundukan tanah mengarah ke kota Jakarta. Tahulah aku dengan segera, kalau dia mau melampiaskan dendamnya ke Jakarta. Hanya saja, dia nampak berbincang-bincang. Bagaimana kamu tahu? Jaga Saradinta tak sabar lagi. Dia menggeram dan menggerung-gerung sepanjang malam dan sekali-kali dia berteriak seakan-akan berbicara dengan roh si Abbas. Katanya, kalau musuh yang membunuh dirinya pasti bukan orang sembarangan. Beritahukan siapa dia, katanya, berulang kali. Mendengar kata-kata Ki Tunjung Biru, Jaga Saradinta dan Wirapati menggeridik bulu kuduknya. Sang Haji nampak menjadi gelisah, karena dialah yang terutama merasa menjadi si pembunuh Pringga Aguna. Meskipun tidak disengaja, tapi mana bisa si iblis abu diberi penjelasan. Sejak itu aku sering melihat dia berkasak-kusuk mengaduk kota Jakarta. Pernah juga dia mengintip kalian berdua ketika sedang melatih Sang Haji. Jaga Saradinta dan Wirapati berteriak berbareng. Tapi percayalah kalau dia belum mendapat keyakinan tentang kesanggupan kalian membunuh adiknya, kata Ki Tunjung Biru seakan-akan menghibur. Mendadak ia menyambar pergelangan Sang Haji sambil berkata meneruskan, ya, siapa mengira kalau iblis Abbas yang sakti mati di tangan si bocah begini lemah. Sekiranya aku tak mendapat keterangan dari Ateng, Mehmet, Kosim dan Acep mana bisa aku percaya. Mereka semua jadi tegang sendiri. Jaga Saradinta mengelus-elus jenggotnya yang sudah menjadi putih susu. Pandangannya gelisah merenungi atap. Kemudian berkata perlahan-lahan, menahan diri. Semuanya ini, akulah yang menyebabkan timbulnya gara-gara. Seandainya aku tidak mencari perkara, tak bakal Wirapati dan Sang Haji terperosok ke dalam persoalan yang rumit. Janganlah berkata begitu. Dalam hal ini tidak ada seorang pun yang bisa disalahkan. Iblis itu memang pantas dibasmi. Selama dia masih bebas berkeliaran di dunia ini, mana bisa orang-orang semacam kamu tidur nyenyak.
Hanya saja, hendaknya dendam kesumat yang berlebih-lebihan dirubah dan diperlunak menjadi semacam kebajikan dan tugas utama bagi tiap laki-laki sejati seperti dirimu, tungkas Ki Tunjung Biru. Kemudian meneruskan, aku pun tak akan tinggal diam. Hanya saja aku harus berhati-hati. Aku percaya, kalau si iblis itu takkan membiarkan dirinya tersiksa dalam suatu teka-teki. Suatu kali dia akan mencari suatu kepastian untuk melampiaskan dendam. Beberapa hari yang lalu, kulihat Panji-Panji telah berada di sekitar kota Jakarta. Ini suatu tanda, kalau dia bakal bertindak. Jaga Saradenta dan Wirapati terkejut sampai berjingkrak. Tapi belum lagi mereka membuka mulut, Ki Tunjung Biru telah berkata lagi, baiklah, kukatakan dengan terus terang. Bukan maksudku mau merendahkan kemampuan diri sendiri atau kemampuan kalian berdua, tetapi dengan sebenarnya kukabarkan kepada kalian berdua, kalau menilik latihannya, Pringgakakti maju dengan pesat. 40 tahun yang lalu, dia tidak sehebat ini. Gerak-geriknya sangat aneh dan sebat luar biasa. Rupanya dia hampir berhasil mewarisi kepandaian gurunya yang kedua. Siapa gurunya? Jaga Saradenta dan Wirapati berseru berbareng. Sehabis perang Gianti, ia memperdalam ilmunya kepada Adipati Karimun Jawa Sureng, gelarnya Jangkrik Bongol. Surengpati adalah orang yang luar biasa. Umurnya sekarang belum melebihi 45 tahun. Tetapi mempunyai ilmu malaikat yang tak terkalahkan. Dia adalah guru Pringgakakti dan Pringgaguna. Mungkin juga Patih Pringgalaya adalah muridnya juga. Ia termasuk salah seorang 7 tokoh pendekar sakti pada saat ini. Pertama, Kiai Kasan Kesambi. Kedua, Pangeran Mangkubumi I. Ketiga, Surengpati. Keempat, Kiai Haji Lukman Hakim. Kelima, Gagak Seta. Keenam, Kebobongah dan ketujuh, Raden Mas Said. Di antara ketujuh pendekar sakti itu, 3 orang telah meninggal dunia. Kini tinggal 4 orang. Yakni, Kiai Kasan Kesambi, Surengpati, Gagak Seta dan Kebobongah. Kalau Pringgosakti benar-benar telah dapat mewarisi kepandaian Adipati Surengpati, bisa dibayangkan kehebatannya. Ia seperti harimau bersayap. Jaga Saradenta dan Wirapati terhenyak. Mereka mengakui kebenarannya pertimbangan Ki Tunjung Biru. Bagaimana mula-mula si iblis itu bisa berguru pada Adipati Surengpati? Wirapati minta penjelasan. Menurut kisah yang kudengar begini, sahut Ki Tunjung Biru. Suatu kali Pringgaguna dan Pringgakakti pernah bertempur dengan Surengpati. Mereka berdua bisa dikalahkan. Dasar mereka licin dan pandai mengambil hati, mendadak saja mereka bisa berguru kepada adipati yang sakti itu. Mereka berdua dibawa ke Karimun Jawa. Di kepulauan itu, mereka diasuh dan dididik. Tak lama kemudian terdengarlah berita, kalau mereka minggat dari Karimun Jawa dengan mencuri kitab pusaka Adipati Surengpati. Jika demikian, Adipati Surengpati takkan membiarkan dia hidup tanpa membayar utangnya. Itu pasti. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah muridnya. Urusan muridnya adalah urusan dalam rumah tangga. Apabila kita yang menyingkirkan dia, mana bisa Adipati Surengpati tinggal diam? Dan jika Adipati Surengpati sampai memasuki persoalan ini, mana bisa kita tidur dengan aman tenteram? Urusan bisa jadi runyam dan berbahaya. Wirapati dan Jaga Saradenta terdiam kembali untuk kesekian kalinya. Mereka pernah mendengar kepandaian Adipati Surengpati yang mendapat gelar Jangkrik Bongol karena keangkerannya. Tapi mereka belum mau percaya. Bahkan mereka menuduh dalam hati, kalau Ki Tunjung Biru berbicara terlalu berlebihan dengan maksud untuk meredakan nyala dendam kesumat. Tetapi aneh, nampaknya Ki Tunjung Biru takut kepada majikan kepulauan Karimun Jawa itu. Habisnya, apa kita menyerah tanpa perlawanan, dengus Jaga Saradenta. Semenjak aku kesompok gerak-gerik iblis itu, aku telah mencari jalan keluar sebaik-baiknya. Itu pun, sekiranya kalian berdua setuju. Silakan berbicara, kata Jaga Saradenta. Harap kalian tidak mentertawakan. Ini adalah ucapan seorang pengecut. Janganlah berkata begitu. Otong Darmawijaya bukan seorang yang licik. Terima kasih, kalau nama Otong Darmawijaya termasuk pula deretan orang yang sedikit mempunyai nama, kata Ki Tunjung Biru merendahkan diri. Cuma saja, kali ini bunyinya tidaklah setegar orang sangka. Bicaralah. Urusan pertama yang harus kita kikis habis ialah, agar si iblis tidak lagi menaruh curiga. Kedua, mencari akal muslihat supaya dia kabur dari Jakarta. Setelah itu Ki Tunjung Biru menguraikan tipu muslihatnya. Dia akan bermain sandiwara sebagai Gagak Seta, seorang pendekar sakti yang hidup mengembara di seluruh pelosok tanah air. Mereka berdua tetap bermain sebagai Wirapati dan Jaga Saradenta. Hanya saja mereka wajib berdaku hormat kepadanya sebagai seorang tokoh yang jauh lebih tinggi tingkatannya. Sebenarnya Wirapati dan Jaga Saradenta tak sudi mengalah terhadap Pringgakakti maupun Ki Tunjung Biru, tetapi mereka terpaksa menurut agar tak menyinggung kehormatan tetamunya. Demikianlah, pada malam hari itu setelah bersantap, mereka berangkat menuju ke jurusan Cibinong. Ki Tunjung Biru dan Sang Aji berjalan di depan. Wirapati dan Jaga Saradenta berjalan di belakang.
Pada masa itu, dusun sekitar Cibinong masih merupakan tanah pegunungan berdinding tegak tinggi. Jurang yang berada di seberang jalan sangat curam dan penuh dengan batu-batu padas. Wirapati dan Jaga Saradenta menyaksikan cara Ki Tunjung Biru dan Sangaji mendaki bukit. Diam-diam mereka gembira menyaksikan kemampuan muridnya. Dengan tangkas Sangaji melompat dari batu ke batu. Kadang-kadang dengan sebat menyambar akar pohon liar untuk dibuatnya tangga merangkaki tebing. Ki Tunjung Biru dapat bergerak dengan sebat dan mudah. Maka taulah mereka, kalau tenaganya tidak bisa menyamai kesanggupan Ki Hajar Karangpandan. Pantas dia dapat melawan Ki Hajar Karangpandan selama 5 hari 5 malam. Wirapati dapat merangkaki tebing itu dengan mudah. Hanya Jaga Saradenta yang sudah berusia lanjut nampak mengangsur napasnya. Ki Tunjung Biru dan Sangaji segera mengulurkan tangannya hendak membantu mengangkat tubuhnya. Tetapi Jaga Saradenta seorang laki-laki yang bertabiat angkuh. Tak sudi ia menerima bantuan itu. Meskipun tenaganya jauh berkurang daripada dulu, ia memaksa diri juga. Akhirnya berhasil juga. Tetapi keringatnya nampak membasahi seluruh punggungnya, meskipun demikian ia bersikap tak pedulian. Tiba di atas bukit, mereka melihat suatu lapangan agak luas dengan tanda panji-panji tengkorak tertancap seperti garis. Sekarang mereka percaya benar, kalau Ki Tunjung Biru bicara jujur. Jika dia bersikap agak segan pada Pringgasakti, pasti juga ada alasannya. Mereka berempat kemudian duduk di atas batu dan merundingkan jalannya tipu muslihat semasak-masaknya. Mereka memikirkan pula, andai kata tipu muslihat itu ternyata nanti gagal. Setelah mendapat persetujuan, mereka segera mempersiapkan diri. Tetapi sampai hampir tengah malam, yang ditunggu tak kunjung datang. Mengapa dia belum juga datang? Dengus Jaga Saradenta uring-uringan. Apa dia sudah mampus di tengah jalan? SST. Lihat di jauh sana, bisik Wirapati. Waktu itu langit cerah. Sekalipun bukan waktu bulan purnama, tapi kecerahan langit cukup menerangi sekitar lapangan. Jaga Saradenta mengarahkan pandang ke dataran tanah di seberang bukit. Ia melihat setitik gumpalan hitam. Itulah tubuh Pringgasakti yang bergerak sangat cepat dan gesit. Di bawah sinarnya bulan yang remang-remang, iblis itu melesat seperti anak panah. Dalam waktu beberapa detik, ia telah tiba di kaki bukit. Lantas saja dia mendaki dengan tangkas dan ringan. Ia tak mempergunakan tenaga kaki, tapi cukup dengan mengayunkan kedua lengannya bagai seekor burung mengibaskan sayapnya. Jaga Saradenta tercengang-cengang menyaksikan ketangkasannya. Diam-diam ia menoleh ke Wirapati dan Ki Tunjung Biru yang nampak tegang. Mestinya wajahnya pun tegang pula. Setibanya di atas lapangan, Pringgasakti berdiri tegak sambil mendongakkan kepala. Di punggungnya ternyata ada sesosok tubuh yang diikat erat pada pinggangnya. Orang itu entah sudah menjadi mayat atau masih hidup. Tiba-tiba saja, Sangaji hampir memekik. Dengan cepat ia mengenal siapakah orang yang berada di punggung Pringgasakti. Pakaian orang itu berkibaran di udara. Dia seorang perempuan. Itulah Sony The Hawk. Cepat Ki Tunjung Biru mendekap mulutnya, kemudian berkata nyaring. Bocah! Aku si tua gagak seta biasa berkelana menuruti kata hatiku sendiri, kali ini terpaksa aku mendengarkan ocehanmu. Benar-benar iblis abu masih saja berkeliaran di sini. Kalau malam ini aku bisa beruntung bertemu dengan tampangnya, biarlah kusuruhnya menyusul adiknya ke neraka. Apa dia belum sadar, kalau akulah yang menyodok perut Abah sampai kecoblos? Pringgasakti kaget mendengar suara Ki Tunjung Biru dan suara bocah. Ia memasang kuping. Ketika mendengar kata-kata Ki Tunjung Biru, ia semakin kaget. Cepat ia meloncat ke samping dan bersembunyi di belakang batu. Wirapati dan Jaga Saradenta melihat gerak-gerik Pringgasakti yang bersikap jeri tatkala mendengar disebutnya nama Gagak Seta. Dalam hati, mereka tertawa. Hanya Sangaji seorang yang hatinya goncang tak karuan. Maklumlah, ia memikirkan keadaan Sony temannya yang disayangi. Bocah! Kapan kamu melihat panji-panji iblis ini? Kata Ki Tunjung Biru yang bermain sandiwara sebagai Gagak Seta. Sangaji lantas saja teringat akan peranannya. Dengan mengatasi hatinya yang berkebat-kebit dia menjawab, 3-4 hari yang lalu, sewaktu aku berburu dengan keluarga Kapten The Hawk. Cuh! Ki Tunjung Biru meludah ke tanah. Mari kita tunggu sampai dia datang. Mana kedua gurumu? Kalau aku nanti menghajar iblis itu jangan ikut campur seperti dulu. Bersambung ke bab 20. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.